Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, khususnya dalam ibadah kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di mana ayat firman Tuhan ini berkata bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Melalui pemazmur Daud ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, di mana Raja Daud mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang telah dia terima dalam kehidupannya. Di balik setiap berkat itu, seorang Raja Daud, dia menaikkan puji-pujian, dia menaikkan nyanyian syukurnya kepada Allah atas setiap berkat-berkat yang dia terima. Dan di sini kita melihat bahwa Raja Daud berkata bahwa orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia? Ayat yang kelima ini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih. Yang pertama, alasan kenapa Daud berbahagia atau mengapa saya dan saudara harus berbahagia di tahun 2024 ini. Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk menjadi umat kepunyaannya. Berbahagialah kita karena Dia telah datang, Dia telah lahir, Dia menyerahkan hidupnya, dan Dia rela mati bagi saya dan saudara, dan Dia memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya yang nanti dipersiapkan untuk memasuki kerajaan Allah. Kita bersyukur, kita dipilih, kita telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu, anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma tanpa jerih payah kita itu harus kita jaga dengan baik, harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita agar kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ingat firman Tuhan berkata, kita dipilih oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang disuruh mendekat ke dalam pelataran rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harus datang ke bait Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena orang-orang yang beribadah, firman Tuhan berkata ibadah itu ada janji Tuhan di dalam ibadah. Ada berkat baik untuk hari ini maupun untuk berkat yang akan datang. Berkat selama kita ada di muka bumi ini dan berkat kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, agar janji Tuhan itu tergenapi atas kehidupan saya dan saudara.
Yang ketiga dari ayat firman Tuhan ini, kita lihat bersama-sama bahwa kenapa kita berbahagia, karena ada janji-janji berkat Tuhan bagi saya dan saudara. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 berkata bahwa Allah yang akan menyertai saya dan saudara. Bagaimana Allah menyertai Raja Daud dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dia akan memberkati tanah di mana engkau berada, dalam setiap pekerjaanmu, maksudnya setiap usahamu, bahkan tahun-tahun hidupmu. Firman Tuhan berkata, Allah akan memperlengkapi dengan segala kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita patut berbahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, kenapa kita berbahagia? Karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikutnya, dan dia menyiapkan kerajaan surga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui dia. Yang kedua, renungan firman Tuhan kita saat pagi hari ini, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu mendekat, yang selalu datang untuk beribadah di rumah Tuhan. Karena hanya di rumah Tuhanlah kita dapat menyembah Dia, memuliakan Dia, dan di sana Dia hadir dan Dia akan memberkati saya dan saudara. Yang ketiga, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya secara pribadi, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam setiap usahanya, dalam pendidikannya, bahkan apapun yang engkau kerjakan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat setiap perbuatan dahsyat Tuhan. Tuhan akan memberkati tanah di mana engkau menginjakkan, di mana engkau bekerja, di mana engkau berusaha. Bahkan Tuhan akan memberkati tahun-tahun hidupmu dengan kebaikan yang daripada Tuhan, sehingga saya dan saudara disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima setiap firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami orang-orang yang berbahagia karena kami dipilih oleh Engkau. Kami berbahagia karena kami mendapatkan kasih karunia-Mu untuk menghampiri Engkau, untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kami orang-orang yang berbahagia karena kami akan disertai dengan perbuatan-perbuatan dahsyat. Kami akan melihat setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Dan setiap tahun-tahun hidup kami akan melihat setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan setiap pintu-pintu berkat-Mu. Dan kami siap untuk menerima setiap berkat yang baru di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.